Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnaza Maharani dengan NIM 23080210042. Di sini saya sebagai konselor yang menggunakan pendekatan SFBC. Pendekatan SFBC atau Solution Focus Brief Counseling, suatu pendekatan konseling yang singkat berfokus solusi. SFBC didasarkan pada bagaimana konseling menarik makna persona dari peristiwa-peristiwa kehidupannya seperti yang dijelaskan melalui narasi personal. Pendekatan SFBC memiliki beberapa teknik. Teknik SFBC yang pertama adalah scaling question atau pertanyaan berskala. Teknik ini yang membuat konselor maupun konseli untuk membuat masalah kompleks menjadi lebih konkret dan lebih nyata. Contoh kalimatnya seperti ini. Pada skala 1 sampai 10 di mana 1 merepresentasikan yang terburuk yang mungkin terjadi dan 10 merepresentasikan yang terbaik yang mungkin terjadi. Di manakah posisi Anda saat ini? Teknik yang terakhir adalah teknik flagging the minefield, adalah teknik yang merupakan kepatuhan pada penanganan dan pencegahan kekambuhan yang diciptakan untuk membantu konseli mengeneralisasikan apa yang mereka pelajari dalam konseling di kehidupan sehari-hari yang mungkin akan mereka temui. Ya, sebentar. Oh ya, silakan masuk. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Sebelum kita berbincang-bincang, Ibu ingin kamu memperkenalkan namamu dulu, terus kamu dari kelas berapa ya? Iya, Bu. Nama saya Nifat Aditya. Saya dari kelas 2A, Bu. Kelas 2A. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik, Bu. Baik. Iya. Tadi sebelum kesini habis apa aja? Jadi habis Kegiatannya? pelajaran olahraga, Bu. Olahraga? Iya. Olahraga apa? Disuruh praktek main bola voli, Bu. Bola voli? Iya. Kamu bisa bola voli? Bisa, Bu. Wah, hebat banget. Ibu nggak bisa bola voli, kamu pintar. Kalau kamu di sekolah sini ikut kayak kegiatan gitu? Ikut, Bu. Saya ikut ekstrakurikuler PMR. PMR? Iya. Selain PMR ada lagi? Enggak, Bu. Nggak ada. Enggak. Kenapa? Saya sukanya tuh PMR, Bu. Kayak saya tuh ingin saya tuh suka berkecimpung dalam hal-hal kesehatan gitu, Bu. Emang cita-cita jadi apa? Saya ingin jadi dokter, Bu. Jadi dokter? Iya. Dokter apa? Dokter anak, Bu. Dokter anak? Iya. Kamu suka anak kecil juga? Iya, saya suka, Bu. Mantap. Kamu punya adik? Enggak, Bu. Ya, punya adik. Makanya saya suka sama anak-anak. Kayak saya suka pinjam adik teman saya. Pinjam adik? Iya, buat saya ajak main. Oh iya. Atau ke tetangga yang punya anak kecil. Oh, iya, iya. Sebelum kita memulai konselingnya pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Bisa diceritakan kenapa kamu datang ke sini? Saya tuh kayak akhir-akhir ini tuh merasa nggak tenang, Bu. Nggak tenang, kenapa? Kayak saya terganggu dengan rasa takut saya, Bu, ketika saya bicara di depan umum. Saya merasa nggak percaya diri. Saya rasa tuh diri saya tuh kayak kayak nggak pantas buat bicara di depan umum, Bu. Saya merasa rendah diri saya tuh payah banget sih, kayak nggak bisa bicara di depan umum.
nggak percaya diri ketika kamu berada di depan umum seperti itu? Iya Bu. Oh, seperti itu. Lalu sejak kapan kamu tidak percaya diri ketika di depan umum? Saya kelas 1 SMP Bu. Kelas 1 SMP? Setahun yang lalu? Iya, berhenti sampai sekarang Bu. Oh, jika boleh diperjelas, karena apa kamu tidak percaya diri itu? Dulu kan waktu kelas 1 SMP itu kan Ibu, kita tuh disuruh kayak mempresentasikan hasil belajar kelompok kita. Iya. Nah, saya itu ingin mencoba Bu, karena saya itu iri melihat teman-teman saya kok pada bisa, pada lancar, bisa depan umum, sementara kok saya nggak bisa. Terus setelah itu ketika saya mencoba, saya malah bingung dengan apa yang ingin saya ucapkan Bu. Jadi saya kayak gagap gitu Bu. Terus teman-teman yang lain tuh menertawakan saya karena saya kayak susah berbicara. Kamu gugup di depan umum sampai tidak bisa berbicara seperti itu. Lalu bagaimana selama ini kamu mengatasi itu? Saya tuh sekarang kalau disuruh presentasi kayak gitu, saya milih untuk mengerjakan PPT-nya atau malah laporannya Bu, dibanding presentasi. Nanti teman saya yang bagian presentasi Bu. Iya. Karena saya takut membuat kacau kelompok saya Bu. Padahal mungkin hasilnya sudah bagus, tapi ketika saya ikut presentasi malah mengacaukannya Bu. Kamu tidak percaya diri. Iya Bu. Kamu takut kamu mengecewakan orang-orang lain. Iya Bu. Betul. Oh, jika boleh diskalakan ya, Iya Bu. skala ketakutan kamu itu apabila berada di depan orang gitu ya, di depan umum, itu dari 1 sampai 5 ya, yang dimana 1 itu tidak terlalu takut, kamu percaya diri dengan dirimu, dan 5 itu sangat takut dan kamu sangat takut kayak orang-orang akan menjelekan kamu. Itu kamu ada di posisi berapa? Saya di posisi 5 Bu. 5? Iya. Oh, kamu setakut itu? Iya, saya sangat takut Bu. Saya tuh merasa diri saya tuh kayak nggak ada potensi, bener-bener kayak payah banget gitu Bu. Tapi kamu memiliki minat kan, kayak kamu memiliki kayak kesenangan kamu gitu. Di apa kesenangan? Saya tuh kan di Bidang apa? selain saya suka kesehatan Bu, Iya. saya tuh juga suka membaca Bu. Terus juga saya tuh membuat kayak cerpen-cerpen gitu Bu. Pernah Bu, cerpen saya tuh diterbitkan Bu. Diterbitkan? Iya, di Wah, koran Bu. bagus sekali, hebat, kamu berbakat. Ya tapi kalau balik lagi, tapi kalau di depan umum tuh saya malah nggak bisa apa-apa gitu Bu. Seperti itu. Tapi apakah selama ini kamu memiliki teman dekat? Punya Bu, saya punya beberapa teman dekat Bu. Apakah teman dekatmu memiliki kayak kalau kamu tuh nggak insecure gitu? Pendapat mereka tentang kamu tuh apa? Mereka juga mengingatkan saya Bu, kayak itu pasti bisa gitu, nggak apa-apa, semua orang tuh ada pasti melakukan kesalahan, tapi tetap saja Bu, saya tetap bayar waktu mereka menertawakan saya, walaupun teman-teman saya waktu itu membela saya Bu. Jadi kan itu seperti kayak kesalahan diri saya gitu loh. Kenapa sih saya nggak bisa berbicara di depan umum gitu Bu. Seperti itu. Saya mengerti sekali ya apa yang Anda rasakan, memang itu sangat mengganjal ya di hati ya. Lalu teman-teman Anda tadi selama ini tetap mensupport Anda gitu, mendukung Anda. Apakah mereka juga membantu Anda untuk berinteraksi gitu di depan umum? Iya, mereka kayak bulan lalu juga mencoba menyarankan saya untuk melakukan presentasi Bu, tapi kayak saya tetap takut Bu, walaupun kayak rasanya tuh beda Bu ketika saya berbicara depan mereka dengan berbicara depan umum. Oh, seperti itu. Iya. Lalu apakah kamu memiliki di sebuah keadaan kamu tidak merasakan ketakutan dan kamu tidak merasakan insecure itu, di keadaan seperti apa kamu? Mungkin waktu saya berbicara di depan
orang-orang yang saya percaya dulu. Saya bisa berbicara dengan lancar, terus juga tanpa hambatan. Tapi waktu di depan orang asing tuh saya tuh langsung kayak ngeblank gitu Bu, bingung dengan apa yang saya katakan. Saya susah berbicara. Seperti itu. Karena orang terdekat kamu bisa diungkapkan siapa saja, keluarga, ya, terus teman-teman dekat saya, teman dekat. Jadi kamu kalau bisa di dekat dengan orang-orang yang kamu percayai, yang kamu kenal, itu kamu tidak merasakan ketakutan gitu kalau berbicara. Namun ketika berada di depan umum, kalau di depan orang-orang baru, kamu memiliki ketakutan itu. Iya, Seperti itu. Wah, tapi kamu hebat ya, kamu sudah bisa bertahan sampai sekarang. Terus kamu juga masih berusaha untuk terus berteman dengan teman-temanmu, terus bertahan untuk mengerjakan tugas-tugasmu walaupun kamu ketakutan, dan kamu memiliki teman-teman yang mendukung kamu, terus keluarga juga yang mendukung kamu. Kamu bagus bisa bertahan sejauh ini. terima kasih Bu atas pujiannya. Baik, kalau seperti itu saya ingin kamu menutup mata, lalu kamu membayangkan nanti setelah buka mata kamu merasa masalah kamu tuh hilang seketika. Kamu bisa berbicara di depan umum, kamu tidak takut lagi akan omongan-omongan orang yang kalau kamu gagal. Nah, nanti kalau kamu buka mata, kamu merasa kamu sangat percaya diri dan kamu bisa melakukan semuanya. Bisa? Nah, sekarang buka mata kamu. Gimana perasaannya? Saya merasa lebih tenang, juga rasa yang takut yang saya alami juga sudah berkurang. Iya, sudah berkurang. Lalu jika diskalakan, skala berapa ketakutan kamu itu? Dari 1 sampai 5, di mana 1 itu tidak takut dan 5 itu sangat takut. Sekarang di posisi berapa? Di posisi 3. 3. Oh, berarti sudah sangat meningkat ya. Alhamdulillah. Nah, di sini saya akan memberikan informasi. Siapa tahu kamu nanti akan mengikutinya atau menerapkannya dalam kehidupan kamu sehari-harinya agar mengurangi rasa ketakutan dan kayak insecure kamu kepada orang-orang. Yang pertama itu kamu bisa melihat video-video atau YouTube gitu ya. Di sana bisa dijelaskan, ada penjelasan bagaimana cara mengatasi ketakutan kamu, terus bagaimana cara kamu berbicara di depan umum. Nah, di sana akan dijelaskan. Lalu kamu punya idola atau tokoh-tokoh yang kamu sukai? Iya. Nah, kamu bisa mencontoh dari mereka. Misalnya kayak bagaimana mereka berbicara di depan umum, lalu mereka mungkin memberikan cerita-cerita pengalaman mereka. Nah, kamu bisa mencontoh itu untuk mengurangi rasa kurang percaya diri kamu dan kamu bisa berbicara di depan banyak orang. Lalu melawan rasa takut kamu. Kamu harus mulai sekarang kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Kamu harus melawan rasa takut kamu. Ya, kamu nggak sendirian. Kamu didukung oleh teman-teman kamu didukung oleh orang tua kamu gitu. Jadi kamu harus mencoba dari diri kamu sendirinya melawan rasa takut kamu agar kamu berubah dan memiliki perilaku yang lebih baik lagi seperti itu. Lalu kamu harus lebih menambah kegiatan, baik itu kegiatan di sekolah maupun itu kegiatan di luar sekolah. Nah, jadi sekarang kamu harus menambah, misal ekstrakurikuler kamu jangan cuma PMN, kamu bisa menambah pramuka misalnya. Kalau tidak bola voli, kan tadi kamu bisa bermain bola voli kan? Nah, kamu bisa bermain bola voli gitu, agar kamu tidak terus ketakutan. Kamu harus melatihnya dengan kamu bertemu banyak orang seperti itu ya. Bisa kamu? Bisa. Harus bisa. Pasti. Nah, kamu jangan diam terus di tempat lalu kamu terus
tidak melawan rasa takut kamu, nanti kamu malah yang akan disusahkan. Seperti itu. Di sini saya akan memberikan tugas untuk kamu ya. Kamu harus melakukannya setelah kamu konseling ini, dan kamu melakukannya di kehidupan sehari-hari kamu, dan terus kamu lakukan seperti itu ya. Yang pertama adalah kamu harus berbicara lebih dulu dengan orang-orang baru. Misal kamu beranikan diri untuk mengajak perkenalan misalnya, terus kamu menanyakan kabar mereka. Nah seperti itu, kamu harus berbicara lebih dulu kepada orang-orang baru ya. Oh bisa kan? Bisa, harus bisa dong. Lalu yang selanjutnya adalah berarti berbicara di depan kaca. Misal kamu akan presentasi, nah kamu harus berbicara dulu di depan kaca. Terus kamu harus mempelajari dulu materinya dengan baik, lalu berbicara di depan kaca dulu. Nah setelah itu bisa berbicara. Setelah berbicara di depan kaca, kamu bisa berbicara di depan orang tuamu, kayak di circle kecil-kecilan dulu gitu ya. Tidak apa-apa, ditertawakan tidak apa-apa, kamu harus melawan rasa takut itu, karena ditertawakan itu wajar. Orang-orang yang berhasil itu dulunya juga ditertawakan terlebih dahulu seperti itu. Lalu yang berikutnya, banyak-banyak membaca buku tentang kepercayaan diri, mau itu buku novel atau buku pelajaran, atau misalnya buku, kan ada sekarang buku-buku online ya, bisa itu. Kalau enggak kayak suka ada quotes gitu kan, kamu di Instagram atau di TikTok ya, kamu main itu kan. Nah kamu bisa belajar dari itu, menerapkannya dalam dirimu gitu. Lalu saya ingin kamu menambah teman sebanyak-banyaknya ya, dengan tadi kamu berorganisasi di luar kan, seperti misalnya ada kegiatan di lingkungan kamu ikuti, terus kamu berkenalan gitu. Apabila belum ada orang yang kamu kenal, kamu harus mencobanya terlebih dahulu. Saya ingin kamu berbicara terlebih dahulu kepada mereka, seperti itu. Bisa kamu lakukan kan di kehidupan sehari-hari ya, harus dilakukan ya, itu tugas dari saya ya. Berapa minggu ke depan kalau kamu sudah menerapkan ini, kamu bisa datang lagi ke saya dan menceritakan pengalaman kamu dan peristiwa-peristiwa yang kamu alami seperti itu ya. Mungkin kita akhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Nah saya ingin kamu menerapkan tugas-tugas kamu dan menjadi lebih baik. Kamu bisa mengendalikan diri kamu untuk berbicara di depan umum, kamu lebih percaya diri. Cukup sekian dari pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian kita membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih sudah datang. Semoga kamu berubah dan menjadi kamu yang baru ya. Iya, sama-sama. Silakan.